Sekarang aku berada di Pulau Jungle. Pulau ini memiliki beberapa pohon yang besar dan di sini juga terdapat satu hewan yang langka, yaitu ayam. Dan misiku kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup selama 100 hari di Pulau Jungle ini dengan sumber daya yang terbatas. Akankah aku bisa bertahan hidup selama 100 hari di pulau ini? Ya, daripada berlama-lama, let's go, kita langsung saja mulai dari hari pertama. Hari pertama, aku spawn di pulau terpencil. Di awal ini, aku hidup sebatang kara. Dan tepat di depanku, aku melihat ada benda aneh. Dan ternyata ini adalah es krim rasa cabai. Tapi ternyata aku salah. Di pulau ini, aku tidak sendirian. Aku melihat ada hewan ikan berkaki. Dan aku beri nama Yusuf. Yusuf, kemari. Pak, mau kemana nih? Aku punya sesuatu buat kamu. Nah, itu es krim tuh. Itu es krim buat kamu. Menyehatkan, aman kok dimakan. Sepertinya Yusuf tidak mau es krim. Ada coklat Silver Queen. Wah, ini apa itu? Aquaman. Sakit coy. Nyawaku tinggal separuh, anjir. Mana dia? Udah mau. Ini baru main udah mau mati kah? Jangan guys. Ini baru main, bro. Ini ngeri banget dunia di sini. Oh my godness. Waduh. Yusuf. Yusuf bertelur. Wah, ternyata kamu perempuan. Oh my god, aku baru tahu ternyata Yusuf perempuan, guys. Nyawaku. Nyawaku kocak. Bahaya. Bentar. Kita ini harus tetasin dulu telurnya Yusuf nih. Wow, my godness. Aduh, Suf, sepertinya aku harus mengorbankan kamu. Sorry, Suf. Aku lapar, Suf. Nyawaku tinggal dikit, Suf. Maafkan aku, ayam. Terus makan dulu. No way. Cuma nambah dikit. Aku pun mencoba untuk meninju dedaunan yang ada di pohon ini supaya aku bisa mendapatkan apel. Dan aku baru sadar kalau pohon jungle itu tidak bisa mengeluarkan apel. Aku pun mencoba untuk manjat seperti monyet. Siapa tahu di atas pohon ada harta karun. Ini masih hari. Ini siapa nih? Dan, kamu ngapain kok meratapi pohon? Kamu menyembah pohon ya? Kamu ngapain di sini, boy? Enggak, Joy. Aku terdampar. Terdampar? Iya, Kapten. Kamu ternyata terdampar di pulau ini juga? Iya. Waduh, kok bisa kamu? Aku cari makan tapi tidak ada. Habis itu ketiduran di sini aku. Waduh, aku juga nyari makan ini, woi. Ini gak ada apel, kamu gak punya makanan sama sekali kah? Ada, kosong. Ya, karena aku sama Kapten Dendi masih jadi miskin gembel. Jadi di sini kita harus bisa mencari cara untuk bertahan hidup. Mulai dari bikin crafting table. Dan aku juga membuat pedang untuk melindungi diri dari serangan para jamet. Tapi karena nyawa kita tinggal sedikit, aku harus berlindung di atas pohon. Dan keesokan harinya, aku sama Kapten Dendi berinisiatif untuk jalan-jalan di sekitar pulau. Siapa tahu kita bisa menemukan harta karun. Dan untuk menemukan harta karun itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Dan seringkali di perjalanan aku selalu bosan. Dan supaya nggak bosan, biasanya di perjalanan aku sambil main game roleplay mobile, yaitu game Five City. Adalah game roleplay mobile yang dibangun dengan konsep open world bergaya Miami, di mana di dalam game ini semuanya digerakkan oleh pemain asli, layaknya dunia nyata. Di sini kita bisa mencari teman dengan player asli dan membuat tim atau keluarga untuk menguasai kota ini bersama. Jadi tidak salah jika kita melihat banyak kekacauan, kebebasan, balapan di jalanan, kejar-kejaran sama polisi, bahkan kita bisa tawuran sama para gangster di kota ini. Selain itu, di sini kita juga bisa menjadi pebisnis, mulai dari membuka toko baju, toko senjata, SPBU, dan kita bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan di sini kalian juga bisa jadi polisi, militer, dan juga bisa menjadi mafia. Jadi tunggu apa lagi buat mainin game sekeren ini? Karena aku punya kode promo supaya kalian bisa langsung jadi sultan di sini. Caranya tinggal masukin aja kode promo PAYU, PAYU, dan otomatis kalian akan mendapatkan mobil BMW i8, skin yang epic, dan uang tunai sebesar $50.000. Karena dengan uang kamu bisa menjadi seorang sultan. Karena di sini itu ada mobil, rumah-rumah mewah. Bahkan di sini kamu juga bisa memodifikasi mobil-mobil yang kamu punya supaya lebih epic dan sangar. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download gamenya sekarang juga menggunakan link yang ada di deskripsi. Let's go! Kapten. Kenapa, Den? Hari kedua nih. Itu di sana. Apa ada apa? Di kiri. Kiri. Sepertinya ada orang.
Guys, Orang? tahu Mana nggak cuy? ini? Oh, itu. Itu di atas. Wih, Itu siapa shipwreck. nama temen-temen dia ya? Aku Itu ada orang minta tolong bener-bener siapa? sih Den. dulu. Oke, let's go. Kita ke sana, Den. Waktu aku Wih. masih kecil, gak Wih, pernah itu Lintang, Den. Minecraft, tapi udah pernah Oh, sih iya. dulu. Woi, waktu Tang, kamu lama. ngapain di situ, Tang? Aduh, Kapten. Ada rumah Aku jadi habis kantor gitu, paket guys. COD malah alamatnya di Rumah aku sini. tapi- Gimana ceritanya ini? Waduh, ini kamu kapalnya kok bisa sampai tenggelam ini? Rumah aku. Aku juga gak tahu, Kapten. Ini kamu kapalnya bocor itu paling. Turun, Gimana aku mau turun? katanya tuh. Iya, lompat-lompat, Tang. Awas you. Lompat, Iya. aman. Aku Ya, takut dimakan ikan teri. tenggelam, ya, guys. Ikan teri tidak makan, coy. Paling titiknya kamu dimakan. Lompat ya. Iya, lompat-lompat. Yuk. Gimana? Aduh, Nice. pales. Oke, karena di kapal karam ini pasti ada harta karunnya, aduh, aku pun langsung aduh, OTW aduh, untuk aduh, menggeledahyanya. aduh, Dan aduh, ternyata aduh, aku aduh, mendapatkan aduh, beberapa aduh, makanan yang aduh, sudah aduh, kadaluarsa aduh, dan aduh, juga aduh, beberapa aduh, wheat. itu. Dengan wheat ini, Iya, mana? aku bisa membuat roti sari roti. Setelah puas jalan-jalan, kami pun OTW untuk kembali ke pulau. Dan tidak jauh dari pulau kita, aku melihat ada sesuatu di dalam laut. Aku melihat ada seperti cahaya dari dalam laut. Awalnya aku pikir ada orang party di dalam laut. Dan ternyata saat aku dekati, ternyata ini adalah Ocean Monument. Dan tak lama kemudian, aku pun langsung disantet sama penghuni ikan dajjal di sini. Aku pun sama para kapten karena belum siap untuk tawuran sama mereka. Kami pun kembali ke pulau. Dan tidak jauh dari pulau, aku juga melihat ada cahaya merah di bawah laut. Waktu aku datangi, ternyata ini adalah harta karun juga. Dan isinya beberapa nugget ayam dan juga armor yang epic. Selain itu, aku juga berinisiatif untuk menambang bebeberapa bebatuan yang ada di bawah lautan, termasuk koal ini supaya aku bisa membuat obor dan menerangi dunia. Gitu, guys. Karena hari sudah mau malam, butuh sebentar banget lagi sebelum pasukan jamet hari pasti kiamat datang. katanya Aku pun tuh. sama para kapten Dibikin membuat base camp katanya. di atas rumah pohon. Oke, akhirnya base camp kita udah jadi. Oi, kenapa nih? Tang, ini kamu bikin apa, Tang? Hei! Oi, sakit oi, apa oi? Waduh, supaya kita ndak mati kelaparan, aku pun memanfaatkan beberapa rumput-rumput yang ada di pulau ini supaya kita bisa mendapatkan biji. Karena dengan biji-biji ini, kita bisa menanamnya supaya kita bisa mendapatkan gandum. Karena pulau kita itu sangat kecil, jadi kali ini aku berinisiatif untuk memperlebar pulau kita. Dan pertama-tama, kita harus mencari bahan-bahannya seperti tanah dan juga pasir yang bisa kita dapatkan dari dalam laut maupun pulau-pulau kecil yang terbengkalai. Semua tanah dan pasir-pasir ini aku kumpulkan dan masukkan ke dalam chest-chest yang ada di base camp. Dan sebelum kita membangun pulaunya, aku harus mengubah pasir-pasir ini menjadi sandstone supaya lebih kokoh. Dan setelah semua bahan sudah siap, let's go, kita langsung perlebar pulaunya. Let's go! Oke tuh, katanya hari 11. Wih, hari ke-11 maksudnya tuh. Sampai kemudian. Selesai katanya tuh. Kapten, banyak zombie, Kapten. Hah, mana? 11 sedikit. Weh, Nih, Awas, awas. Jadi lo lumayan tuh. weh, bantu guys. Korap. aku juga bantu ini. Korap. Oh, ini ada yang pakai baju, coy. Juga sini. Sakit. Zombie ini. Ada cewek cantik juga, Kapten. Awas, awas, awas. Oh my goodness, ini banyak banget cewek cantiknya. Pergi dari sini kau. Oh my goodness, hampir aja aku mati, kocak. Keesokan harinya, aku pun perbaiki pulau ini setelah dirusakin oleh cewek cantik. Selain itu, aku juga menyisahkan beberapa grass block supaya nantinya grass block ini bisa menyebar ke seluruh pulau dan pulau ini menjadi hijau. Selain itu, aku juga menanam kembali pohon-pohon yang sudah kita tebang dan memperlebar lagi pertanian kita supaya stok makanan kita lebih banyak lagi. Kali ini, aku akan manfaatkan tulang sisa ayam KFC ini supaya aku bisa membuat bone meal atau pupuk. Karena dengan pupuk-pupuk ini, aku bisa menanam tumbuhan lebih cepat di pulau ini. Oke, akhirnya pohonnya udah jadi. Ada tamu. Pak Herman. Pak Herman, kamu jualan apa? Waduh, ini jelek-jelek Pak Herman jualannya. Gak mau Pak, sana pergi Pak. Jelek kamu barangnya Pak. Apa lihat-lihat kau? Sorry. Nggak, bercanda. Takut. Di hari ke-13 ini, aku sama para kapten berinisiatif untuk menjelajahi bawah lautan. Guys. Gantian Den. Nafas. Aku juga butuh, Kapten.
Selamat datang di kamarku. Kamu kok enak kamu di sini tidur di sini tidak gatel kan? Ini banyak ulatnya di sini, coy. Gak gatel kapten, cuman badanku merah-merah. Sekalian terapi ya. Foto. Bentar, Tang. Ini pintu apa, Tang? Ini kamar mandi kapten. Aku kalau mau ke sini. Nah, terus nya dibuang kemana, Ke bawah, coy? Wah, iya, coy. Kamu nya. Pantesan di bawah banyak Ini berarti nya lintang jatuh ke bawah kamu, Tang. Keesokan harinya, aku pun langsung panen beberapa gandum yang sudah tumbuh supaya kita bisa membuat sari roti lebih banyak lagi. Di hari ke-17 ini, aku sama para kapten berinisiatif untuk menambang banyak frost diamond supaya kita bisa membuat senjata maupun tools yang terbuat dari frost diamond. Dan setelah semua armornya sudah jadi, aku pun langsung pakai dan akhirnya kita full armor frost diamond. Dan kali ini aku sama para kapten berinisiatif untuk mencari banyak koper karena kita pengen membuat pasukan tuyul. Untuk membuat pasukan tuyul, pertama-tama kita harus masak dulu raw kopernya supaya menjadi koper ingot. Dari koper ingot inilah kita bisa membuat block of copper. Dari block of copper inilah aku bisa campurkan dengan pumpkin supaya menjadi pasukan tuyul. Oke, akhirnya pasukan tuyul pertama kita. Nah, ini kita coba tes ya. Kita coba tes pakai gandum dulu. Apakah dia bisa membantu untuk mengirim barang-barang ini ke storage room kita ya? Oke, sini. Ayo Yul, sini Yul. Nah, coba kita pancing dulu. Wah, kayaknya dia gak mau naik, guys. Waduh. Naik. Wah, udah naik. Oke, tugasnya tuyul ini adalah mengantarkan barang-barang yang ada di bawah ke atas rumah pohon kita. Nah, apakah berhasil? Wow, akhirnya berhasil. Dia mengantarkan barang-barangnya ke storage room, guys. Di hari ke-31, aku sama para kapten berinisiatif untuk mencari kolam lava supaya kita bisa mendapatkan obsidian. Karena dengan obsidian inilah kita bisa membuat portal supaya kita bisa jalan-jalan ke Nether. Setelah obsidiannya sudah siap, aku pun kembali ke pulau dan langsung membuat portal pertama kita. Setelah sudah siap, aku pun sama para kapten langsung OTW ke Nether. Au. Wah, ini aku puntur, guys. Oh my godness. Guys, kita menemukan fortress, guys. Aku pun sama para kapten mulai menghancurkan bagian atasnya supaya kita bisa masuk ke dalam fortress. Karena di sini banyak sekali harta karun yang isinya epic, mulai dari frost diamond sampai saddle. Akan tetapi, aku baru tahu kalau di versi Minecraft terbaru ini kita tidak perlu capek-capek cari saddle karena saddle itu sekarang sudah bisa di-craft dari kulit dan juga iron. Jadinya, aku pun langsung OTW untuk tawuran sama para babi ngepet supaya kita bisa mendapatkan banyak kulit. Sakit. Kabur, guys. Nyawaku tinggal dikit. Dan setelah mendapatkan beberapa kulit, akhirnya aku bisa membuat saddle sendiri. Dan di hari ke-34, aku sama para kapten kembali ke pulau dan kita mempersiapkan banyak sekali makanan karena kita kali ini akan menjelajahi lautan lagi. Let's go. Di hari ke-36, aku sama para kapten menemukan pulau jungle lagi. Bahkan kami menemukan ada kapal terbengkalai yang pastinya ada harta karunnya. Karena kita semua terlalu bersemangat, kita nggak sadar kalau kita sudah sampai ke kutub utara. Ada beruang bear brand. Guys, sini guys. Ada sesuatu, guys. Ada apa, Kapten? Ini ada bear Ada brand. sapi kapten. Bukan sapi, woi, ini bear brand. Dia baik ya. Pusi. Kepencet. Oh, dipukul, Den. Kepencet, coy. Kamu emang suka cari masalah, Den. Karena hari sudah mau malam, aku sama para kapten berinisiatif untuk membuat base camp sementara supaya kita nanti malam nggak dimakan sama beruang. Keesokan harinya, aku sama para kapten menemukan kumpulan hewan langka, yaitu Nautilus. Aku pun sama para kapten berinisiatif untuk menjinakkannya menggunakan ikan puff. Aku pun langsung jinakkan karena kita berinisiatif untuk membawa semua hewan-hewan ini ke rumah nantinya. Yoi, let's go! Selain itu, aku sama para kapten juga menemukan iglo misterius di tengah salju. Ada orangnya kan? Nggak ada. Ada cuy! Halo Pak, ada penduduknya. Aduh, ini zombie coy. Dia ngebak. Iya, dia. Gak bisa kemana-mana, Kapten. Ini kayaknya soalnya karpetnya, guys. Coba karpetnya hancurin. Keluar.
Dia kok bisa ada di dalam, coy? Kali ini aku berinisiatif untuk membawa pulang zombie villager ini supaya nanti kita bisa sembuhkan. Selain itu, aku juga berinisiatif untuk membawa beruang bear brand ke rumah supaya kita bisa membuat kebun binatang nantinya. Setelah semua sudah lengkap, aku pun sama para kapten langsung balik ke rumah dan membawa semua hewan-hewan dan sahabat baru kita. Dan sebelum menyembuhkan zombie villager, aku harus lindungi terlebih dahulu zombie villagernya supaya nggak kena matahari. Dan zombie villager ini aku beri nama Wahyudi. Sebelum menyembuhkan Wahyudi, aku harus membuat kandangnya Nautilus dan juga kandangnya beruang bear brand. Setelah kandangnya sudah jadi, aku pun langsung OTW untuk membawa mereka semua ke kandangnya masing-masing. Oke, akhirnya semua sudah masuk kandang masing-masing. Let's go! Dan setelah membuat kandangnya Nautilus dan juga bear brand, kali ini aku akan membuat ramuan untuk menyembuhkan Bapak Wahyudi. Pertama-tama, aku harus membuat brewing stand terlebih dahulu. Setelah itu, aku juga membutuhkan pasir supaya kita bisa membuat botol untuk ramuan nantinya. Untuk membuat botol, aku harus masak terlebih dahulu pasirnya supaya menjadi kaca. Dan kaca-kaca inilah yang aku campurkan supaya menjadi botol. Dan untuk membuat ramuannya, tak lupa aku harus mencampurkan jamur coklat yang ada di nether ini. Setelah semua bahan sudah terkumpul, aku pun langsung membuat fermented spider eye. Dan setelah semua bahan sudah siap, aku pun langsung campurkan fermented spider eye ini ke dalam botolnya supaya menjadi poison of weakness. Setelah itu, aku campurkan dengan redstone supaya poison of weakness-nya menjadi lebih lama durasinya. Terakhir, aku campurkan dengan gunpowder supaya menjadi splash poison of weakness. Dan bahan terakhir untuk menyembuhkan Bapak Wahyudi adalah golden apple, di mana apel-apel ini bisa aku dapatkan dari dedaunan yang ada di pohon oak. Dan setelah mendapatkan apelnya, aku pun langsung campurkan dengan emas supaya menjadi golden apple. Setelah semua bahan sudah siap, let's go kita langsung sembuhkan Bapak Wahyudi. Oke, akhirnya Bapak Wahyudi sembuh. Selamat datang, Pak. Supaya Bapak Wahyudi nggak numpang tidur di rumahku, kali ini aku berinisiatif untuk membuat rumah pohon khusus Bapak Wahyudi. Dan let's go kita langsung saja buat rumah pohonnya Bapak Wahyudi. Let's go. Dan akhirnya rumah pohonnya Bapak Wahyudi sudah jadi. Dan kali ini kita harus mencari cara untuk membawa Bapak Wahyudi ke atas. Dengan menggunakan kasur, aku bisa memancing Bapak Wahyudi supaya dia mau naik ke atas. Oke, ayo Pak Wahyudi. Let's go. Akhirnya Pak Wahyudi mau masuk. Ayo Pak. Nice, selamat datang di rumah pertamamu Pak. Wah, langsung bobo. Sepertinya Pak Wahyudi kecapean guys. Dan di hari ke-54, aku kedatangan tamu ODGJ yang lagi santai di bawah pohon. Oh my goodness guys, dia ngapain woi? Weh, kau ngapain diam di situ? Di hari ke-54 ini, aku sama para kapten berinisiatif untuk menguasai Ocean Monument yang ada di belakang pulau kita. Tapi sebelum itu, kita harus membuat senjata yang memadai untuk melawan para ikan dajjal itu. Pertama-tama, aku kali ini berinisiatif untuk membuat farm XP. Karena dengan farm XP, kita juga bisa mendapatkan banyak sekali arrow dari skeleton. Dan let's go kita langsung buat farm XP-nya. Let's go! Ayo deh, hore. Yuk kita bikin rumah. Oke, kita harus turun ke bawah guys. Awas, pro player mau lewat. Beli bambu. Nice. Beli bambu. Setelah farming, akhirnya aku mendapatkan banyak sekali arrow dari skeleton. Dan ini bisa menjadi senjata kita untuk melawan para ikan dajjal. Guys, aku dapat bow. Ngetes ya. Dan setelah senjata kita sudah siap untuk melawan ikan dajjal, kali ini kita harus mempersiapkan kendaraan kita untuk OTW pergi ke Ocean Monument.
makanan happy guestnya nantinya. Aku pun sama para kapten OTW pergi ke kutub utara untuk mengambil banyak snowball. Dan untuk menyembuhkan guestnya, aku harus membuat kolam kecil terlebih dahulu dan meletakkan batu guestnya tepat di tengah kolamnya. Dan sambil menunggu gasnya sembuh, kali ini aku berinisiatif untuk membuat baju atau saddle-nya gasnya nantinya, supaya gasnya bisa kita naikin. Dan setelah menunggu lama, bisa hidup. Jadi hantu ya. Tali langsung. Hantu Saya hidup, baik. guys. Hatiku. Bentar kita kasih makan dulu. Sembuh ya. Mau dikasih makan ya? disembuhin. Iya, kasih makan. Wih, Astaga. wah udah jadi. Oke, itu yang dandy, let's go. Oke, akhirnya gas-gas kita sudah punya rumah guys, let's go. Dan di hari ke-72, aku kaget banget kalau Nautilus ini ternyata bisa punya anak. Ya, aku kaget banget karena melihat ada bocil Nautilus pertama yang hidup di sini. Selain itu, aku juga menemukan sesuatu di farm XP. Kapten. Kenapa, Den? Ini sepertinya villager ini. Zombie villager. Wih, Bener nggak? iya cuy. Ya, karena zombie villager di sini sangat langka, aku pun sama para kapten langsung mengamankan zombie villager ini dan kita berinisiatif untuk menyembuhkannya lagi. Tapi karena aku kehabisan apel, jadinya aku menanam pohon-pohon oak lagi untuk mendapatkan apel lagi. Setelah mendapatkan apel, aku pun langsung membuat golden apple dan langsung menyembuhkan zombie villager kedua kita. Let's go. Masuk guys. Dan akhirnya setelah sekian lama, zombie villager kedua kita sudah sembuh dan aku beri nama Davina Karambol. Ambel dong. Oke Davina, sini Davina, ayo cepat naik ke atas. Aku akan pertemukan kamu sama Wahyudi. Wah, ini langsung mesra sekali mereka ya. Woi, supaya Wahyudi dan Davina hubungannya ndak ilegal, kali ini aku berinisiatif untuk menikahkan mereka saja. Aku siapkan banyak roti dan aku juga siapkan kasur untuk anaknya nantinya. Aku pun langsung OTW untuk menikahkan Davina dan juga Wahyudi. Oke, sepertinya mereka menikah. Wow, nice. Dan akhirnya Davina melahirkan bayi. Tapi bayi ini aneh. Dia langsung bisa jalan bahkan bisa melompat. Jadinya aku kasih nama dia Sakti. Dan di hari ke-75, aku sama para kapten kali ini berinisiatif untuk membuat rumah untuk anak-anaknya Ibu Davina. Dan let's go, kita langsung saja buat rumahnya. Let's go. Coba kita lihat dulu ya.
Dan rumah anak-anaknya Davina sudah jadi. Dan supaya anak-anaknya nantinya tidak jadi pengangguran, aku pun langsung siapkan beberapa meja kerja supaya nanti anak-anaknya bisa kerja langsung. Oke, ini lantai 1 dan di sini lantai 2 kita juga kasih fletching table. Nah, di sini fletching table supaya menjadi fletcher nantinya ya. Dan di sini ada lantai 3 juga. Let's go. Nah, di sini kita kasih meeting table. Oh, oke. Akhirnya udah lengkap. Wait a minute. Ini itu siapa, woi? Itu siapa, woi? Kok itu pakai baju? Woi, ini siapa lagi nih? Botak, woi. Lah, ini kenapa ada orang terjun dari langit, Jir? Ini siapa lagi nih? Kenapa banyak orang tiba-tiba nih? Sakti. What? Sakti tiba-tiba udah jadi dewasa, Jir. Wait. Ini kayaknya Ibu Davina sama Pak Wahyudi suka bikin anak, Jir. Weh, banyak banget anakmu, woi. Waduh, kalau seperti ini, sepertinya kita harus membuat pulau yang lebih besar, guys. Dan satu persatu, aku mulai masukkan anaknya Ibu Devina yang sudah besar ke dalam rumah kincir angin supaya dia mau kerja dan gak jadi pengangguran. Karena hari sudah malam, aku pun langsung OTW untuk bobo. Akhirnya, wait a minute. Sakti, kamu ngapain di situ, Sakti? Dari tadi malam kamu di situ ya? Oh my goodness, Sakti ngintip aku bobo. Dan di hari ke-77 ini, aku ingin membuat sesuatu yang epic di dalam Ocean Monument. Ya, aku pengen bikin akuarium di dalam Ocean Monument. Tapi sebelum itu, untuk membuat akuarium, aku membutuhkan banyak sekali pasir. Jadinya aku pergi ke pulau-pulau yang terbengkalai untuk aku ambil pasirnya. Selain itu, aku juga mengambil banyak biji kopi untuk bahan bakar untuk kita memasak semua pasir-pasirnya supaya menjadi kaca. Setelah semua bahan sudah terkumpul, aku pun langsung OTW pergi ke Ocean Monumentku dan mulai membuat akuarium raksasanya. Let's go! Pertama-tama, aku harus menguras terlebih dahulu beberapa tempat yang akan dijadikan akuarium. Dengan menggunakan spons cuci piring, kita bisa dengan cepat untuk menguras ruangan-ruangan yang ada di sini. Setelah ruangannya sudah jadi, let's go, kita langsung saja membuat akuarium raksasanya. Let's go! Dan akhirnya akuarium di monumen ini sudah jadi. Dan sekarang aku akan memasukkan ikan ke dalamnya. Tapi bukan ikan biasa. Ya, aku akan memasukkan ikan-ikan dajjal ke dalam akuariumnya. Aku juga ambil beberapa ikan-ikan dajjal dari luar supaya dia bisa masuk ke dalam akuarium kita. Let's go. Oke, akhirnya semua ikan sudah masuk. Dan ini adalah akuarium terbesar kita di Ocean Monument. Let's go. Dan di hari ke-78 sampai 90 ini, aku punya ide sama para kapten. Di mana kali ini aku ingin membuat transportasi yang menghubungkan dari pulau jungle kita ke Ocean Monument. Jadinya aku mencari bahan-bahan untuk membuat power rail dan aku juga mengambil banyak rail di Manshaft. Selain itu, aku juga membutuhkan banyak sekali pasir supaya kita bisa membuat kaca. Karena terowongan kita kali ini terbuat dari kaca yang bisa transparan di bawah lautan. Let's go, kita langsung membuat terowongan bawah lautnya. Let's go. Oke, tahan guys. Cover me guys. Dikit lagi. Oke, dikit lagi terowongannya udah jadi nih guys. Nice, akhirnya udah jadi guys. Sakit, kabur. Wow, akhirnya itu stasiunnya. Dan ini adalah jalur untuk kita ke Ocean Monument. Wah, akhirnya udah jadi guys. Let's go. Oke, sekarang kita test drive dulu guys. Let's go. Oke, apakah kalian sudah siap guys? Let's go. Jalan duluan. Allahu Akbar. Tenang guys, tenang guys. Aku punya banyak guys. Ayo gantian. Jangan didorong. Bareng. Ini aku diam. Jadi ya. 1, Yuk, pergi. 2, Dorong. Go, deh. Maju deh. 3, let's go. Nanti ketinggalan kapten. Waduh. Ikan. Dah, Macet, boy. macet. Oke, dikit lagi kita sampai guys. Let's go. Mau kemana boy? Randy balik lagi. Ini
Kita bisa sambil lihat ikan Banyak nih. ikan loh guys. Dan kali ini aku sama para kapten berinisiatif untuk jalan-jalan sekalian berpetualang menggunakan pasukan Happy Guest kita. Kali ini aku berinisiatif untuk masuk ke dalam Nether bersama para pasukan Happy Guest ini. Tapi sebelum itu, aku harus merenovasi portal ini dulu karena badannya Happy Guest itu besar-besar, jadi portalnya harus besar juga. Dan setelah portalnya sudah siap, let's go, kita langsung saja OTW pergi ke Nether. Let's go! Guys, di depan ada guys. Awas! Mana? Dia di bambu. Ayo serang guys. Serang. Nice. Nice. Selain itu, aku sama para kapten juga memberanikan diri untuk jalan-jalan ke base sentryman untuk menyerang para pasukan babi ngepet dan mengambil harta karun yang ada di dalamnya. Let's go! Halo guys, maaf ya aku makan tadi. Sebentar cerita dulu ya. Let's go. Nah ini portalnya. Terus masuk deh. Ayo masuk teman-teman. Let's go. Dan sesampainya di pulau, aku kaget banget karena anaknya Ibu player Devina semua sama Bapak orang Wahyudi sudah banyak koneksi banget. nih loh, Mereka guys. semua sudah memiliki pekerjaan masing-masing. Dan di hari ke-100, aku sama para Thanks for watching. Thanks for watching. Ho 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 ho.